Tidak karena mereka menyerang orang lain yang menyerangnya, lalu kemudian mereka kalah dan terbunuh. Bukan. Tetapi karena mereka adalah objek kebencian dan aksi pembunuhan dari orang yang tidak suka dengan imannya. Itulah martir. Dan salah satu contoh, Santo Stefanus yang pestanya gereja rayakan hari ini. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 26 Desember 2022, hari kedua dalam oktav Natal. Hari ini pesta Santo Stefanus, martir pertama gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 8 sampai 10, dan bab 7 ayat 54 sampai 59, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan arti dan makna kemartiran dalam kekristenan, secara khusus dalam gereja Katolik. Yesus dalam bacaan Injil hari ini berpesan kepada murid-muridnya yang akan ia utus untuk mewartakan kabar gembiranya, mewartakan Injilnya. Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus ingatkan mereka bahwa mereka akan diserahkan kepada majelis agama. Mereka bahkan akan disesah dalam rumah ibadatnya. Yesus juga menegaskan dan mengingatkan kepada mereka, karena namanya, karena iman mereka akan Yesus, mereka akan sangat dibenci. Bahkan yang membenci dan yang menyerahkan mereka kepada majelis agama, yang akan membunuh mereka, itu tidak saja orang-orang di luar kehidupan mereka, tetapi orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Seorang ayah bisa menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Dan sebaliknya, anak-anak bisa membunuh orang tuanya karena iman akan Yesus. Artinya, Yesus mau mengatakan bahwa ketika dalam karya pewartaan para rasul itu, para muridnya itu, dan ketika mereka sendiri juga mendapat tantangan dari orang yang mungkin tidak yakin dan tidak percaya kepada Yesus, bahkan mereka juga diingatkan bahwa jika karena pewartaan mereka ada begitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, nah, orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus itu juga akan mendapat kesulitan dan tantangan. Mereka akan mengalami penderitaan, bahkan mereka akan dibunuh. Jadi yang dibunuh tidak saja para murid Yesus yang diutus oleh Yesus, tetapi orang yang karena pewartaan mereka menjadi percaya pada Yesus. Orang-orang ini juga yang akan menderita dan yang akan dibenci serta dibunuh oleh orang lain yang tidak percaya kepada Kristus, yang sangsi kepada Kristus, termasuk keluarganya sendiri, termasuk orang tuanya sendiri, ataupun anak-anaknya sendiri. Yesus juga menegaskan kepada para muridnya untuk tidak perlu takut apa yang harus mereka jawab berhadapan dengan orang-orang yang menyesah, yang membunuh mereka. Karena Roh Kudus yang akan berbicara melalui mulut mereka. Saudari dan saudara yang terkasih,
bagian terakhir, Yesus mengatakan, barang siapa yang setia sampai akhir dalam iman, maksudnya dalam keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus, mereka akan selamat. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam pesan yang disampaikan oleh Yesus ini kepada murid-muridnya yang akan ia utus untuk pergi mewartakan Injilnya, terkandung arti dan makna kemartiran dalam kekristenan, secara khusus di dalam gereja Katolik. Seorang martir adalah seorang yang akhirnya mati, akhirnya dibunuh karena dia atau mereka percaya kepada Kristus. Seorang martir atau komunitas yang percaya kepada Kristus akan menjadi martir, dan itu terjadi karena mereka mempertahankan imannya. Mereka mati karena iman yang mereka anut. Jadi dalam hal ini, kemartiran dalam kekristenan, kemartiran dalam gereja Katolik adalah mereka yang pasif mempertahankan dan membela imannya tanpa menyerang yang lain yang akan membunuh mereka. Jadi tidak ada istilah membela iman dan karena itu mereka dibunuh. Membela dalam arti yang aktif, menyerang orang lalu mereka pada akhirnya kalah atau terbunuh. Tidak sama sekali. Kemartiran dalam kekristenan, dalam gereja Katolik, berarti orang yang percaya pada Yesus tidak mau menggantikan dan menggadaikan imannya dengan keyakinan yang lain, sekalipun dipaksa, bahkan sekalipun mereka sendiri akhirnya dibunuh. Itu kemartiran, sekali lagi, di dalam kekristenan dan dalam gereja Katolik. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah ada pengikut Yesus secara khusus dalam gereja Katolik yang sungguh menghayati arti dan makna kemartiran seperti itu? Jawabannya jelas. Terlalu banyak orang-orang Katolik yang telah menjadi martir. Secara khusus pada hari ini, salah satu contoh dari kemartiran dalam kekristenan, terutama dalam gereja Katolik, bahkan dia adalah martir pertama gereja, yakni Santo Stefanus. Bacaan pertama berbicara tentang bagaimana Stefanus itu mengalami penderitaan dan akhirnya dia dibunuh karena imannya akan Yesus. Pada akhirnya Stefanus, pada saat dia disesah, dia mengalami penderitaan, saat-saat akhir hidupnya di dunia, dia melihat langit terbuka dan anak manusia, Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan pada akhirnya Santo Stefanus berseru, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Saudari dan saudara yang terkasih, ini contoh paling konkret martir pertama dalam gereja Katolik. Dia mati karena imannya. Masih ada begitu banyak para martir dalam gereja, terutama dalam gereja Katolik, yang mati dengan cara yang berbeda, tapi mereka mati karena iman mereka. Tidak karena mereka menyerang orang lain yang menyerangnya, lalu kemudian mereka kalah,
dan terbunuh. Bukan. Tetapi karena mereka adalah objek kebencian dan aksi pembunuhan dari orang yang tidak suka dengan imannya. Itulah martir. Dan salah satu contoh, Santo Stefanus yang pestanya gereja rayakan hari ini. Itu diceritakan dengan sangat bagus dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, kita baru saja kemarin merayakan Natal. Kita bersukacita dan kita bergembira. Tapi ingat, melalui pesta Santo Stefanus hari ini, sukacita dan kegembiraan kita karena Tuhan yang hadir di tengah kita. Dia yang adalah Allah pada awal mulanya dari keabadian, yang telah menjadi manusia. Ketika kita mengimani Dia, kita mempunyai tanggung jawab. Kita mau membela, kita mau menyatakan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kalau karena iman kita akhirnya dibunuh. Saudari dan saudara terkasih, baiklah kehidupan martir pertama gereja, Santo Stefanus, menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap kokoh dan teguh dalam iman kita, apapun yang akan terjadi. Karena Yesus berkata, yang setia sampai akhir akan memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati.